Halo, halo, halo. Assalamualaikum. Apa kabar kopi lovers semua? Semoga sehat-sehat ya. Amin. Jadi, kopi Arabica memang memiliki banyak varietas dan karakter yang beragam. Juga unik ya, kopi lovers, terutama di Takengon. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan kasih tahu nih ke kawan-kawan tentang varietas kopi Arabica Yellow Borbor yang ada di kebun kita nih. Nah, kopi jenis ini termasuk langka ya kawan-kawan. Berdasarkan informasi yang saya dapat, kopi jenis ini hanya ada 3 daerah di dunia yang menghasilkan kopi biji kuning, dan salah satu terbesar berada di Indonesia, yakni di Garut ya, dengan Yellow Caturanya. Nah, 2 lagi berasal dari Brazil dengan nama Bourbon, dan satu lagi di Flores. Nah, kalau di Takengon ada juga nih. Namanya adalah Yellow Borbor, dan dulunya tanaman Yellow Borbor ini digunakan sebagai batas antar kebun yang satu dengan yang lainnya dikarenakan memiliki warna buah kuning sehingga mudah dibedakan. Jadi ini dulu untuk batas saja ya kawan-kawan di Takengon. Nah, kalau kita lihat lebih dekat, kopi jenis ini belum masak itu masih berwarna hijau ya. Nah, jika kalau sudah masak atau siap untuk dipanen, barulah kopi ini berwarna kuning. Dan batangnya cukup besar ya, juga dahan yang rimbun, sama seperti kopi Borbor pada umumnya. Hanya saja yang membedakan biji masak dari jenis kopi ini adalah berwarna kuning. Nah, bisa dilihat ya, seperti ini dia. Nah, kopi jenis Yellow Borbor ini memiliki buah yang besar dan kandungan air yang juga cukup banyak. Nah, keberadaan kopi jenis Yellow Borbor di kebun kita ini memang tidak banyak ya. Paling hanya ada sekitar 10% sampai 15% yang ada di kebun kita. Karena kopi ini pada masa dulu memang tidak memiliki harga yang cukup bagus, sehingga para petani pada masa itu tetap menjual dan menanam jenis kopi yang berwarna merah. Jadi kopi ini hanya digunakan sebagai batas ya pada masa itu. Nah, bisa dilihat seperti inilah jenis pohonnya, dan ini adalah buah yang sudah masak ya. Bisa dilihat berwarna kuning. Warna kuningnya itu cukup cerah dan sangat dominan sekali warna kuningnya kalau sudah masak. Namun ya itu tadi, kalau dia belum masak tetap warnanya itu berwarna hijau. Jika diperhatikan secara seksama, secara tidak ada perbedaan ya antara biji Yellow Bourbon dan Red Borbor. Sama, mulai dari ukuran fisik bodi, kadar air, dan bentuk fisiknya. Hanya saja yang membedakan itu tadi, hanya warnanya saja. Bisa dilihat yang satu warnanya kuning, yang satu warnanya merah. Nah, aftertaste dari rasa varietas ini kira-kira apa ya? Buat kopi lover semua yang tahu, tulis di kolom komentar ya kawan-kawan. Nah, ini dia yang kita sayangkan. Namun sekarang di Takengon sangatlah sulit dijumpai tanaman jenis Yellow Borbor ini, dikarenakan mayoritas perkebunan didominasi tanaman seperti Ateng Super, Tim-Tim, Borbor. Jadi tanaman ini termasuk tanaman yang langka ya. Dan kalau saya baca di media, jenis kopi Yellow Borbor dan kopi Yellow Caturra memiliki harga yang baik di pasar komoditas kopi. Nah, kami berharap semoga masih ada petani di dataran tinggi Tanah Gayo, masih ada yang mengembangkan
kopi jenis varietas ini, walaupun tidak banyak ya, agar tanaman ini bisa terus ada dan menjadi bukti untuk anak cucu kita bahwa dataran tanda tinggi Tanah Gayo bisa menghasilkan kopi yang berkualitas dan sudah menembus pasar global. Nah, oke, baik, cukup sampai sekian dulu ya video kita hari ini. Jangan lupa komen, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam kopi Gayo Arabica.